Pada 6 dan 19 Agustus 1945, bom atom meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun beritanya dikutip oleh Sultan Syahid yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerak bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wadiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsikal Hisashi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masataka. Dia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno-Hatta, Rajiman, serta para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Dai Nippon. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Khairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, S.K. Tripti, dan Sayuti Malik. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Mereka mencegatnya di sekitar Kemayoran, Jakarta, meminta kepada Bung Karno sekaligus memberitahu bahwa Jepang sudah menyerah hari itu. Dan saya yakin pun tidak diberitahu oleh jenderalnya Terauchi, kata Khairul Saleh pada saat itu. Tetapi karena situasi pada saat itu ada orang-orang Jepang, Bung Karno tidak begitu mengindahkan saran dari para pemuda. Dia hanya mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini tidak bisa dilakukan di sini. Kita harus membicarakan di tempat lain. Lalu pergi Bung Hatta dan Bung Karno. 15 Agustus 1945. Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta masih suatu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya para pemuda dari kelompok Menteng 31 antara lain Khairul Saleh, Dohar Noer, Abu Bakar Lubis, Armasyah, dan Subadio Sastra Satomo berkumpul di belakang Ejikman Institute. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno-Hatta karena masih di lingkungan orang-orang Jepang. Makanya mereka berinisiatif untuk membawa Soekarno-Hatta ke sebuah tempat yang clear dari pengaruh Jepang. Maka dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempat yang dianggap clear untuk mendiskusikan dan mendesak segera mungkin melakukan proklamasi. Muncul keinginan untuk membuat Soekarno dan Hatta clear dari pengaruh Jepang karena para pemuda percaya bahwa ketika Soekarno dan Hatta bicara seolah-olah ketakutan dan menolak saran ke mereka untuk segera mungkin memerdekakan Indonesia dan melakukan proklamasi. Para pemuda mengira itu bagian dari kekuatannya Soekarno-Hatta karena masih di lingkungan orang-orang Jepang dan masih di bawah pengaruh Jepang Indonesia. Pada pukul 23.00 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pengawasan Timur nomor 656. Didampingi Heru Saleh, Subadio Sastrosatomo, Suroto Kunto, Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Ya, apakah boleh dikatakan bahwa tujuan kelompok pemuda ini memaksakan kehendak kepada Soekarno-Hatta? Boleh dikatakan gagal, karena langkah pemaksaannya segera agar Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Ternyata Soekarno-Hatta tidak menyerah pada paksaan, pada tekanan pemuda. Soekarno tetap bertahan, tapi bagi Soekarno sebenarnya juga sepakat untuk mempercepat proklamasi itu. Menjelang sahur pukul 1.30 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Akhirnya, para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat di asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi di pengesahan, para pemuda kembali merapat di barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno-Hatta karena masih ada di lingkungan orang-orang Jepang. Makanya mereka berinisiatif untuk membawa Soekarno-Hatta ke sebuah tempat yang clear dari pengaruh Jepang. Maka dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempat untuk dianggap clear untuk mendiskusikan dan mendesak segera mungkin melakukan proklamasi. 16 Agustus 1945. Para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pengasaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan plat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Kalau istilahnya Hatta dalam bukunya ini penculik, tapi kalau menurut Soekarno dia diselamatkan. Kedua beliau ini akan dianggap memiliki posisi yang sangat penting. Nah, kekhawatiran Soekarno kalau terjadi kericuhan Jepang bisa mencelakai Soekarno-Hatta. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang.
Tiba-tiba, dalam perjalanan mereka bertukar mobil. Karena mobil yang disopiri Winoto harus kembali ke pengasaan, mengambil susu Guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Kenapa Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok? Itu relatif dekat dengan Jakarta, karena kalau ada apa-apa mereka bisa bergerak cepat. Nah, makanya Bung Karno dibawa ke sana dan diamankan ke sana dengan harapan Bung Karno bisa pulih dari pengaruh Jepang dan bisa langsung mengucapkan proklamasi di Rengas Dengklok. Pada 6 pagi tiba di Rengas Dengklok, mereka turun di rumah camat. Lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah di Jaung Sing Siong. Guna menjaga keamanan, si empunya rumah diusingkan oleh anggota PETA setempat ke rumah lain. Tinggallah Soekarno, Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi mendiami rumah tersebut. Soekarno-Hatta hilang, jangan panik. Dampak politik yang mungkin diharapkan oleh Syahrir CS dengan penculikan Soekarno-Hatta bahwa mereka akan mendapatkan dukungan yang lebih besar. Ternyata juga tindakan pada akhirnya yang menentukan tetap Soekarno-Hatta. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saat di perbatasan tampak dari kejauhan langit memerah. Mereka melihat di atas klender itu merah. Kemudian Soekarno langsung melihat inilah terus Jakarta sudah mulai nanti progresnya harus lihat ini. Soekarno diam saja. Saat bergerak menuju ke arah itu, sumber api bukan dari arah revolusi pemuda ini hanya seorang aktivis yang sedang menakar tuntutan yang sedang menjadi. Dalam proses menuju kepada proklamasi, ada hal-hal yang sebenarnya sangat manusiawi seperti tujuan Soekarno atau para pemuda pada umumnya. Tetapi di tengah jalan ada sesuatu yang lucu dengan asap itu. Itu adalah rangka revolusi loh. Pukul 8 malam, mereka pun tiba di Miyapodot, kediaman Hatta. Soekarno dan Hatta langsung menuju rumah Laksamana Maida dan bermusyawarah soal proklamasi.